Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Yesus, Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Shalom teman-teman, apa kabarnya nih hari ini? Semoga semuanya baik ya. Dimohon untuk on cam dulu yuk. Kita akan mulai ibadah kita di minggu hari ini dengan menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan
satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Baik, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mendasarkan ibadah remaja kita pada pagi hari ini dengan pertolongan di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan saudara juga. Silakan. Saatnya untuk pengakuan dosa, diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Yesus Allah yang Maha Pengasih, kami mengaku telah berdosa kepadamu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami juga mengaku belum mencintai Engkau dengan segenap hati kami. Ampunilah kami dan pimpinlah kami ke jalan-Mu untuk mencintai Engkau dalam segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Diundang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang sudah mengakui segala dosanya di hadapan Allah, terimalah berita anugerah yang diambil dari Mazmur 32 ayat 1-2. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutup. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Dipersilakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Samuel, tapi sebelumnya mari kita angkat satu pujian, yaitu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup
firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penuh hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, menyambut firman-Mu. Baik rekan-rekan yang kasih Tuhan, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon hikmat daripadanya supaya kita boleh mengerti, menerima, dan juga melakukan firman-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan hari ini kami boleh kembali berkumpul ya Bapak. Kami boleh kembali bersama-sama merenungkan firman-Mu di tengah keterbatasan kami untuk boleh bertemu satu dengan yang lainnya. Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa memampukan kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi firman-Mu ya Bapa, apa yang menjadi sapaan-Mu terhadap setiap kami, dan biarlah firman-Mu itu boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Dan mampukan juga hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini ya Bapa, biarlah apa yang dikatakannya berasal dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita dari bacaan yang diambil dari Lukas 17. Lukas 17 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 10. Lukas 17 ayat 7 sampai dengan 10, demikian bunyi firman Tuhan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku. Sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Demikian pembacaan Alkitab kita yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Ya, ada kesalahan teknis sepertinya tadi. Baik, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah soal the freed servant. Bahasa Inggris, bahasa Indonesianya adalah hamba yang dibebaskan. Sebelumnya kita akan lihat sebentar, ada sebuah tayangan video. Ya, saya mendapatkan sebuah klip yang cukup bagus, ilustrasi tentang apa itu yang namanya overcomer, orang yang melalui satu tahap. Kita lihat bersama.
Oke. Nah, teman-teman nih kesulatan Yesus Kristus dari belum masuk ya. Oke. Susah. Oke. Dari video tadi teman-teman, ya, kalau bicara tema kita hari ini seperti the freed servant, artinya hamba yang dibebaskan gitu ya. Dari video tadi, kalau menurut teman-teman nih, apa sih yang kalian dapatkan? Silakan dinyalakan mic-nya atau di kolom komentar boleh. Apa yang didapatkan dari video tadi yang kalau kita lihat ada apa ya? Ada semacam kekerasan juga di situ gitu ya, sedikit yang ini ada juga ini. Apa yang kalian dapatkan kalau kalian lihat dari video tadi? Ada rantai-rantai segala rupa. Ada yang dapat sesuatu atau nggak ada? Yo. Coba Widya, tadi dapat apa tuh? Kayak udah mulai mikir nih. Dia kayak insecure gitu nggak sih, Pak? Gimana? Insecure gitu. Insecure. Nah. Oke. Terus kayak dihantui rasa insecure itu, kayak mereka nggak, apa sih, kayak mereka benci dia gitu-gitu deh. Oke. Thank you Widya. Sip. Oke, yang lain. Coba mungkin siapa nih? Mungkin coba kita tanya ke siapa ya? Coba ke Arvin deh. Arvin gimana Arvin? Dapat apa Arvin? Menurut saya lingkungan itu bisa mempengaruhi kepribadian seseorang, Pak. Lingkungan bisa mempengaruhi kehidupan seorang. Oke. Coba Mary yang udah siap-siap dengan bertepuk tangan. Menurut saya ya Pak, ini menurut saya kita tuh apa sih jangan buka HP waktu bangun tidur gitu ya Pak. Karena saat kita bangun tidur terus buka HP itu tuh mengawali hal yang negatif banget Pak, apalagi yang waktu dia lihat itu tuh kayak yang apa sih, kayak sosmed yang bakal mempengaruhi dia tuh negatif banget, apalagi waktu dia lihat itu tuh dia langsung overthinking gitu, jadi dia nganggep dia itu kayak yang nggak apa sih namanya, yang nggak punya, tadi kan dia bilang dia nggak punya talenta, padahal tuh dia bisa menggambar gitu kan, itu sesuatu yang bagus, tapi dia overthinking ngelihat orang kayak yang orang udah ngomongin dia dulu, jadi masuk terus dia mencernanya itu juga gitu, jadi itu tuh enggak gitu. Ya, kayak ada poin sih. Jangan buka HP setelah apa namanya kalian bangun tidur ya. Bener sih kalau HP dibuka rusak gitu ya. Oke, ya teman-teman, terima kasih atas tanggapannya. Kalau dari video tadi yang dipelajari teman-teman, sebenarnya saya mencatat ada 4 hal. Yang pertama, kita itu terikat dengan jiwa sosialita. Zaman sekarang BPJS itu sesuatu yang apa namanya menjamur gitu ya di masyarakat, baik BPJS itu badan penjaminan kesehatan gitu ya untuk urusan kartu yang ada hijau-hijaunya itu, atau BPJS yang artinya budget pas-pasan jiwa sosialita. Itu sangat ramai, khususnya di kalangan anak-anak muda. Kemarin saya baru bilang ke teman-teman di pemuda, kakak-kakaknya yang di pemuda, saya baru bilang bahwa kita itu sebagai generasi anak-anak muda adalah berada di zona yang paling rawan, ya, rawan dengan segala sesuatu, mulai dari rawan kehilangan semangat, rawan juga kehilangan teman-teman gitu ya, rawan merasa kehilangan orang-orang yang dikasihi, atau bahkan rawan masuk di dalam toxic relationship ya. Nah, kita berada di rawan ini, pokoknya di zona rawan seperti itu.
Ini kenapa? Karena kita balik lagi. Kita setiap kita rasanya nggak mungkin kalau hidup kita itu jauh dari yang namanya media sosial. Ya. Jiwa sosialita kita itu tinggi karena kita selalu berkenaan dengan media sosial atau hal-hal yang terkait dengan. Lalu yang kedua, sebagai dari video tadi kalau kita lihat, kita juga sering mendapat ujaran kurang baik dari orang lain yang mendemotivasi, yang membuat kita menjadi tidak semangat, yang membuat kita menjadi patah arang. Ya, dapat bully, kamu nggak bisa ngelakuin apa-apa, you're ugly, you're ini, you're itu, dan sebagainya. Dan juga kalau kita lihat orang dari keterikatan kita dengan jiwa sosialita tadi, lalu mendapat ujaran kurang baik tadi, akhirnya kita menjadi orang-orang yang takut untuk melangkah ke depan atau bahkan melakukan sebuah perubahan. Kita takut karena ini kayaknya saya nanti tidak akan disukai oleh teman-teman. Saya takut karena saya akan kehilangan teman-teman saya dalam tanda kutip, ya. Balik lagi, teman-teman ada yang teman-teman tanpa tanda kutip, ada teman-teman yang pakai tanda kutip. Akhirnya kita menjadi takut untuk melangkah ke depan atau bahkan melakukan pengembangan dan perubahan diri kita. Dan yang terakhir, dari video tadi kalau kita lihat, penerimaan identitas di akhirnya, di akhir dari video tadi, kalau kita lihat karakter yang terbelenggu itu akhirnya menerima identitas dirinya. Dia akhirnya bisa mengenal dirinya mana yang ini. Identitas diri itu, penerimaan itu menjadi sesuatu yang membebaskan, menjadi sesuatu yang membuat kita feeling content akhirnya, menjadi orang yang oke, inilah saya, ya. Dan kalau kita lihat di dalam bacaan kita, rekan-rekan yang dikasihi, Lukas 17 ayat 7 sampai dengan 10 memaparkan kepada kita bahwa Yesus pun menegaskan identitas kita adalah hamba Tuhan. Kita ini bukan tuan, kita ini bukan apa, tetapi kita ini adalah hamba Tuhan. Di mana kita dibayar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Dan walaupun demikian, teman-teman, hamba Tuhan itu berbeda dengan hamba dunia. Kenapa? Karena Tuhan mengapresiasi sekecil apapun usaha yang kita lakukan. Beda ya dengan hamba dunia yang sekedar meminta tanpa menghargai. Kalau kita lihat di dalam Lukas 17 ini, yang pertama, kalau hamba Tuhan itu diajak makan setelah usai jam kerja. Tuhan ngomong di ayat 7 gitu ya. Siapa di antara kamu yang punya seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang, mari segera makan. Yang ada adalah layani dulu saya. Layani dulu ini. Baru setelah selesai itu kamu makan. Dan juga kalau kita lihat di bagian kedua, si tuan yang satu ini ketika bicara menjadi hamba Tuhan, tuan kita itu mengenal setiap hamba-hambanya, termasuk tidak memaksa mereka untuk melayaninya di tengah kelelahan. Makanya dia bilang, ayo makan dulu, baru lanjut ke yang lain. Dan yang berikutnya, kalau kita lihat, jadi hamba Tuhan, kenapa berbeda dengan hamba dunia? Hamba Tuhan diapresiasi. Sekecil apapun yang dikerjakan, diapresiasi. Bagaimana caranya juga tuannya akan berupaya untuk menjalin ikatan yang berbeda dengan hamba dunia. Dan kita pada saat ini rekan-rekan, kita adalah hamba Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah hamba yang telah dibebaskan oleh Tuhan. Menjadi seorang hamba Tuhan tidak hanya sekedar menjadi upahan yang cuma tahu untuk diperintah, tetapi juga mengenal dan mengerti apa yang menjadi tujuan perintah tuannya, yaitu perintah dari Tuhan. Kita adalah hamba-hamba yang telah dibebaskan oleh karenanya, karena kita telah mendapat pembebasan itu, kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Hamba Tuhan tidak mesti menjadi seorang pendeta atau pengerja di sebuah gereja. Melalui kehidupan kita, melalui apa yang bisa kita lakukan, kita bisa menjadi hamba. Dan kita, setiap kita,
nggak saya, nggak rekan-rekan semua, itu semuanya adalah hamba Tuhan. Karena apa? Karena kita telah dibebaskan. Kita telah mengenal yang namanya hukum kasih. Kita telah mengenal yang namanya 10 perintah. Kita telah mengenal pengajaran-pengajaran Tuhan di dalam. Dan itu menandakan bahwa kita telah dibebaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, apa respon kita? Yang pertama, respon kita adalah berbakti lebih sungguh pada Tuhan lewat kehidupan kita. Kita juga tidak mudah untuk mengalami kesulitan. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan telah mengalami kesulitan yang jauh lebih besar ketika Dia memutuskan untuk menyelamatkan kita. Orang-orang yang tidak layak untuk menerima keselamatan. Dan juga mari kita juga respon status kita sebagai hamba Tuhan, sebagai upahan yang telah dibebaskan itu dengan apa? Memperjuangkan yang benar walaupun sulit. Dan juga marilah kita memiliki kerinduan yang tinggi untuk apa? Untuk kita bersekutu dengan sesama dan menerima setiap mereka dalam kasih tanpa pilih-pilih satu dengan yang lain. Kalau kita di pasar, bolehlah kita pilih-pilih barang, mana yang bagus, mana yang enggak. Tapi kalau urusan kita di dalam persekutuan, janganlah kita pilih-pilih orang. Sebab apa? Tuhan aja nggak pilih-pilih sama kita. Tuhan memilih kita itu bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kasih-Nya Dia. Kita juga harus melakukan yang sama. Mari kita menjadi hamba Tuhan, hamba yang telah dibebaskan dengan semangatnya apa? Merespon bagian ini, dan kita tak pilih-pilih. Ketika kita berada di persekutuan, kita jangan pilih-pilih untuk berteman dengan siapa saja. Percayalah, setiap orang yang dihadirkan, baik dia punya kekurangan tertentu atau punya kelebihan tertentu, pasti ada maksudnya untuk kemajuan kita ke depan. Dan itulah juga yang memampukan kita untuk memperjuangkan hal-hal yang benar walaupun sulit. Memperjuangkan prinsip hidup yang benar seturut dengan firman Tuhan walaupun mungkin orang akan melihat kita dengan kok kamu sok suci. Dan biarlah teman-teman, marilah kita melalui respon ini kita menjadi hamba yang dibebaskan. Hamba yang mengenal kehendak Tuannya dan hamba yang bersedia bersekutu dengan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan senantiasa menolong setiap kita. Amin. Satu demi kita sekalian. Ya, saya undang untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Barangkali ada yang ingin didoakan secara khusus, dipersilakan. Ada? Oke, kalau nggak ada, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami diingatkan status kami sebagai hamba yang telah Engkau bebaskan. Biarlah ya Bapak ini boleh kami hidupi dalam kehidupan keseharian kami, dan kami boleh menjadi anak-anak yang senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang dalam kondisi sakit atau dalam pemulihan, mengingat Kesia, Virgil, juga keluarga Pak Puji ya Bapak,
biarlah Engkau yang senantiasa memberkati, Engkau yang memulihkan kondisi semuanya, Engkau yang menyertai ya Bapa, dan Engkau juga yang boleh terus memampukan mereka untuk senantiasa berpegang kepadamu saja. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang lain yang mungkin dalam pergumulan untuk sekolah maupun kegiatan-kegiatan lainnya, biar Engkau juga boleh berkati dan sertai mereka. Juga untuk teman-teman kami yang tidak pernah datang ya Bapak, biarlah Engkau yang boleh menyapa mereka melalui setiap kami, Engkau yang mengingatkan dan menumbuhkan kerinduan di hati mereka untuk beribadah bersama dengan kami. Kami juga berdoa untuk proses renovasi gedung pelayanan kami ya Bapak, biar Engkau senantiasa cukupkan kebutuhannya, Engkau yang boleh terus pakai panitia untuk boleh bekerja dengan baik, para pekerja biar Engkau berkati supaya segala sesuatunya boleh berlangsung dengan turut dan kehendak-Mu saja. Juga untuk penanganan pandemi COVID-19, biar Engkau senantiasa berkati setiap mereka yang terlibat di dalamnya. Berikan hikmat dan Engkau juga senantiasa mampukan untuk boleh bersahati, dan pakai kami juga ya Bapak untuk boleh menaati protokol kesehatan, Engkau yang boleh memampukan kami untuk menaati setiap peraturan yang telah ditetapkan. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nas persembahan kita diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan bisa ditransfer ke rekening gereja atau dititipkan ke penatua pendamping tiap wilayah. Diberi waktu untuk teman-teman yang mau mengisi amplop persembahan terlebih dahulu. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita kembali memuji nama Tuhan dengan lagu beri syukur. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami baru saja memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini, dan kiranya persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan menutup ibadah online kita pada minggu hari ini, dan untuk mengakhiri ibadah ini, kita akan kembali angkat satu pujian di jalan hidup yang lebar sempit.
Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kepada Allah. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Ini dan selamanya. Dan selamanya. Dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Saat teduh bagi kita sekalian. Ya, acara selanjutnya diserahkan. Marta, silakan. Warta lisan pada hari ini yaitu ibadah Qoram via Jimit hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 bertema diskriminasi Yakobus dari ayat Yakobus 2 ayat 1 sampai 13. Kemudian kopdar di bulan Agustus ini ditiadakan dulu, namun untuk minggu pertama di bulan selanjutnya akan diadakan kembali. Metode pengumpulan persembahan. Sehubung dengan pandemi virus COVID-19 dan himbauan sinode terkait pelaksanaan ibadah di rumah, Majelis Jemaat GKI Curug menghimbau kepada anggota jemaat dan simpatisan untuk tetap berpartisipasi mendukung keberadaan gereja lewat pengumpulan persembahan dengan cara yang pertama, transfer ke rekening milik GKI Curug BCA nomor 12907566924 atas nama Brata Wiwari atau Krisdiana Ginanti. Kedua, dititipkan kepada penatua pendamping wilayah masing-masing. Yang ketiga, dikirimkan ke gereja, dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan dikirimkan ke kantor gereja. Amplop dapat memakai amplop biasa dan dilem. Yang terakhir, peduli dan memperhatikan teman-teman yang tidak hadir, baik yang undur dan sakit. Ya, silakan selanjutnya. Ayo dari adik-adik remaja khususnya dari pengurus ada yang mau menambahkan apa yang sudah disampaikan sama Arvin tadi untuk warta yang bisa disampaikan pagi hari ini. Terima kasih. Teman-teman semua jangan lupa absen ya. Linknya udah aku kirim di chat.